Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 15 Januari 2023, di mana perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3% dengan nilai penjual antara 300.000 sampai dengan 1 juta. Pertama, kita input Bapak Andi sebagai karyawan dulu di perusahaan, kemudian karyawan. Kemudian kita buat nama lengkapnya Bapak Andi dengan posisi jabatan salesman. Tanggal masuk 15/21/2023. Kemudian yang bagian penjual kita centang ya. Save. Lalu kita buat komisi penjualan di penjualan, lalu komisi penjualan, kemudian nama perhitungan komisi penjualan. Kemudian berlaku ke tenaga penjual tertentu yaitu Bapak Andi, lalu nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 juta dengan akan mendapat komisi 3% dari nilai penjualan. Save. Lalu kita ke transaksi tanggal 16. Tanggal 16 Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya. Oke, kita buka dulu penjualan, kemudian faktur penjualan, kita pilih CV Utama Jaya. CV Utama Jaya, tanggalnya 16/21/2023. Terus tadi dia beli meja kerja 10, meja bunda 10, meja kaca 10. Meja kerja 10. Kemudian tadi diambil dari gudang depan, lalu di penjualan kita pilih Bapak Andi ya. Lanjut. Kemudian tadi meja bundar 10 juga. Kemudian penjual Bapak Andi dari gudang depan. Lalu meja kaca juga 10. Lalu gudang depan penjual Bapak Andi. Lanjut. Lalu ini kemudian kita info pengiriman 16/21/2023. Oke, kemudian karena ini tadi jualnya tunai secara tunai kepada CV Utama Jaya, dapat diskon 2%, kemudian bayarnya pakai Bank Mandiri. Oke, kita ke diskon 2%, lanjut. Kemudian kita proses lalu bayar. Oke, tunggu sampai muncul penerima penjualan. Oke, banknya udah Bank Mandiri, kemudian kita tekan hitung nilai pembayaran. Lalu tanggal pembayaran jangan lupa ubah 16/21/2023. Lalu metode bayar tadi transfer bank. Ya, baru transfer bank. Oke, simpan. Oke, selanjutnya itu kita ke transaksi tanggal 20. Di sini kita buat klaim pelanggan dulu di preferensi, kemudian fitur, lalu di penjualan, centang yang klaim pelanggan, simpan. Kemudian kita ke penjualan, lalu klaim pelanggan, lalu tanggal 20 itu kita terima 1 piece meja kaca dari PT Sentosa. 20/21/2023 meja kaca Sentosa ya. Kemudian meja kaca 1. Oke, simpan. Lalu tanggal 21 kita kirim kembali ke PT Sentosa karena masih ada garansi. Oke, kita ganti tipe klaim ke kirim, lalu masukin tadi yang udah kita terima, kemudian kita ubah 21/21/2023.
simpan. Oke, lanjut ke transaksi 22. Bapak Andi mengirim penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan kita ke penjualan tadi bundar 30 persegi 20 kaca. Pada CV Berkah Abadi, tanggalnya jangan lupa tanggal 22, 21, 23. Oke. Meja bundar 30. Dari depannya, oh ini masih faktur penawaran jadi belum ada. Kita pilih penjualannya dulu Bapak Andi, kemudian meja perseginya 20, penjual Bapak Andi, lalu meja kaca 30, meja kacanya 30, penjual Bapak Andi. Oke. Kemudian perusahaan menerima pesanan penjualan. Oke, kita langsung proses. Kemudian tekan pesanan. Di sini kita langsung ke pesanan penjualan. Tanggal kita ubah 23 bulan 1 2023. Kemudian kita masukin nomor PO 0119. Oke. Kemudian tanggal 24 perusahaan mengirimkan barang. Kita langsung proses pengiriman. Jadi ini langsung otomatis masuk ke pengiriman pesanan. Nah, tapi di sini tanggal 24 itu dikirimnya bundar 15 dulu, persegi 20, kaca 15. Berarti kita ubah 15 dari depannya. Jadi dari depan, gudang depan menggunakan mobil box. Jangan lupa tanggalnya 24 bulan 1 2023. Meja kacanya 15 dari depan juga. Oke. Terus lanjut tanggal 25 Berkah Abadi 25 bulan 1 2023. Itu kirim sisaannya dari ambil lalu pesanan, kemudian tekan. Nah, ini sisanya adalah 15 bundar, 15 kaca pakai mobil box. Simpan. Dan lanjut ke 26, melakukan penagihan. Kayak kita buat faktur penjualan. Faktur penjualan. Kemudian CV Berkah Abadi tanggal 26 Januari 2023. Kemudian ambil dari pengirimannya ada 2 ya, 24 sama 25. Oke. Kemudian ini oke, udah. Oke, simpan. Dia lanjut ke tanggal 26, masih tanggal 26 ya. Tanggal 26 ternyata CV Utama Jaya ada deposit 6,5 juta. Oke, kita langsung ke penjualan, lalu uang muka. CV Utama Jaya 26 Januari 2003, 6.500.000 total termasuk pajak. 6.500.000 total termasuk pajak. Pakai bank rekening. Kemudian pembayaran. Ketik proses pembayaran, lalu oke, tadi pakai Bank Mandiri tanggal 26 bulan 1 2023. Metode bayar transfer bank.
transfer ke rekening 6,5 juta. Oke, simpan. Kemudian lanjut ke tanggal 27. Nah, tanggal 27 CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan pada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Oke, kita buat dulu pesanan penjualannya. CV Utama Jaya 27 bulan April 2023. Dia beli kursi kerja 45, kursi bar 75. Kerja 45 dari gudang depan ya. Kita lihat dari gudang pesanan penjualan. Ya, dari gudang depan. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Ini penjualnya bukan Bapak Andi ya, karena di sini gak ada tulis Bapak Andi. Oke, jadi langsung lanjut. Lalu kursi barnya 75. Kursi bar 75 gudang depan. Oke, lanjut. Oke, kemudian kita buat faktur, proses faktur. Nah, jadi otomatis langsung ke faktur penjualan tanggal 28 Januari 2023. Oke. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus barang dikeluarkan dari atas tag ini. Oke. Tanggal pengiriman 28/21/2023. Terus simpan. Lanjut tanggal 28. Di sini ada penerima penjualan CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut. Oke, jadi ini penjualan faktur dibuka dan CV Intimu Makmur ini pelanggan baru ya. Jadi kita buat dulu di penjualan, kemudian pelanggan. Kita buat pelanggan baru, namanya tadi CV Inti Makmur. Kategorinya umum aja. Oke, simpan. Kemudian kita langsung buat faktur penjualan. Faktur penjualan. Dia beli tanggal 28 ya. Kursi kaca 25, bar 70. Tanggal 21. Kursi kaca 25. Ambilnya dari depan. Ya, dari sini ya. Tanggal 29 dikeluarkan dari depan. Kemudian kursi bar 70. Dari depan juga. Lanjut. Lalu tadi katanya karena di muka tuh dapat diskon 2%. Jangan lupa centang faktur di muka ya. Oke, kita langsung proses kemudian pembayaran. Oke, lanjut pakai Bank Mandiri ya. Oke. Terus tanggalnya jangan lupa diubah 28 bulan 1 2023. Oke, simpan. Dapat diskon 2%. Oke. Kemudian
Lanjut tanggal 29. Oh, kemudian barang baru akan kirim tanggal 29. Oke, jadi 29 ini kita kirim barang CV Inti Makmur, penjualan, pengiriman pesanan, search tadi CV Inti Makmur, tanggal 29/21/2023, pakai pengiriman mobil box, mail dari faktur di muka ya, yang tadi kita udah buat. Yang ini lanjut, pastikan keluar dari gudang depannya. Oke, kita simpan. Kemudian lanjut tanggal 30. Oh, ada pelunasan ya. Jadi kita buat penjualan, penerimaan penjualan dari PT Sentosa. Sentosa tanggal 30, invoice 11245 dan 3390. Oke. Tanggal 30 bulan 1 2023. Banknya Makmur. Mandiri, sorry. Ambil faktur pelunas. Yang ini 2 ya. Lanjut. Oke, Bank Mandiri dengan nomor CG 77901, cairnya 10 Februari 2023. 77901 CG 77901, tanggal ceknya 30 bulan 2 2023. CG 77901 dan tanggal cairnya 10 Februari 2023. Oke, ini 10 Februari. Simpan. Oke, selanjutnya yaitu tanggal 31, perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice pada tanggal 9 Januari. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri senilai 15 juta. Lebihan bayar dikembalikan kepada CV Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri. Gunakan fitur kartu kredit untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Oke. Pertama kita search terima CV Berkah Abadi, lalu kita ambil faktur pelunas tadi tanggal 9. Jadi selain tanggal 9 kita nggak centang, lalu tanggal jangan lupa ubah tanggal 31 2023. Kemudian nilai pembayarannya 15 juta. Oke, kita simpan. Nah, di sini ada pembayaran melalui total tagihan ada kelebihan. Oke, kita lanjutkan aja. Pilih CV Berkah Abadi. Kemudian tanggal 31 bulan 1 2023. Nah, kita centang yang pakai kredit ya, retur kredit ya. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Nah, ini adalah nilai kelebihan pembayarannya. Kita langsung save. Oke. Kemudian kita lanjut ke fitur persediaan aset tetap kas bank dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 16 Januari. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah kursi santai sebanyak 15 piece, dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu bagi akunting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun buat pemasaran. Jadi pertama kita buat dulu akunnya di buku besar, kemudian akun perkiraan, lalu tipe akunnya beban, kemudian kodenya 6104, lalu namanya beban pemasaran. Simpan. Lalu ke perusahaan, kemudian preferensi, kemudian ke akun perkiraan, lalu persediaan. Akun penyesuaiannya ganti jadi beban pemasaran. Beban pemasaran. Simpan. Kemudian kita ke persediaan, lalu penyesuaian persediaan.
tanggalnya tadi 16 Januari 2023. Kemudian barangnya yaitu kursi santai 15 piece. Kursi santai 15 piece dari gudang depan. Oh, ini tipe penyesuaiannya pengurangan karena mengurangi stok. Kemudian gudangnya pilih depan, lalu lanjut. Kemudian simpan. Selanjutnya itu transaksi tanggal 17 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Namanya paket kerja, terus ada satuannya paket, harganya 700.000, isinya 1 piece meja kerja, 1 piece kursi kerja. Oke, kita pertama ke barang dan jasa, persediaan barang dan jasa, kemudian nama barangnya tadi paket kerja ya. Kategori barangnya umum, jenis barang grup, satuannya paket, rinciannya tadi meja kerja 1, sama kursi kerja 1 juga. Meja kerja 1, kursi kerja. Untuk harga 700.000 per paket. Harganya 700.000. Kemudian dikenakan PPN sebesar 11%. Oke. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan transaksi dari teman saya Felicia di bagian fitur persediaan aset tetap kas harta bank dan zona umum. Kita akan melanjutkan di tanggal 18 Januari 2023. Oke, jadi ini tuh 18/1/2023. Kemudian pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket kerja. Jadi di sini itu pelanggan umum secara tunai untuk membeli paket kerja sebanyak 5 paket. Di sini tuh kita buat paket kerja. Di sini tuh kita buat 5 paket. Karena di sini tidak disebutkan benda, maka kita tidak usah mengisinya. Kita lanjut saja. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi sebelumnya kita akan ngecek barangnya itu dari gudang depan. Ini kita bisa ubah gudang dari sini, kemudian kita buatnya depan. Oke, kemudian kita ubah. Ini adalah untuk make sure kalau misalnya barang yang kita ambil itu beneran dari gudang depan. Tinggal kita bisa klik di sini. Nah, ini gudangnya sudah gudang depan dengan stok 5. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke penerimaan penjualannya. Jadi di sini proses. Kemudian di sini sebelum sampai di sana kita bisa buat di sini. Karena dia tidak menuliskan mendahului pengiriman, maka kita tidak boleh checklist. Kemudian ini karena tidak disebutkan, maka kita buat saja tanggal sama ya. Oke. Kemudian kita karena dia tidak ada uang muka, maka kita akan skip. Kemudian ke proses pembayaran. Oke, dia di sini dituliskan pembayaran melalui kas IDR. Ini kita ganti menjadi kas IDR. Kemudian tidak ada info selanjutnya. Di sini tanggalnya tetap sama, kita buat 18/1/2023. Di sini tunai. Oke, kemudian kita save. Oke, kita lanjut. Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk kursi santai sebanyak 10 piece. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu 250 dan dialokasi sebagai beban operasional lainnya. Oke,
Jadi di sini itu kita akan di job costing persediaan pekerjaan pesanan. Jadi sebelumnya kita akan buat kategori yang baru dulu di persediaan barang dan jasa. Kemudian di sini kita akan tulis kursi pesanan yang kategorinya adalah kursi. Ini adalah case. Sini disebutkan bahwa harganya itu 950.000. Kemudian di sini harga satunya 950. Kemudian di sini ada ditulis PPN itu yes, maka kita buat di sini PPN yes 100%. Oke, tidak ada info selanjutnya untuk stok dan lain-lain, maka kita akan save saja. Oke, terus itu kita akan ke ini barang akan dikeluarkan dari gudang depan. Oke, yang pertama ada persediaan pekerjaan pesanan. Persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Kemudian di sini kita akan buat tanggal 19 Januari 2023. Sini dituliskan kursi santai sebanyak 10 piece dan dari gudang depan, maka 10 piece gudang depan, lanjut. Kemudian dikenakan biaya lain-lain, beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya banyak 250.000, maka kita akan tulis 250.000. Oke, jadi di akun pekerjaan ini akan dituliskan persediaan dalam proses. Sekarang kita buat persediaan dalam proses. Oke. Kemudian tidak ada info selanjutnya, maka akan kita save. Oke. Ini kita close. Jadi untuk mempermudah pengerjaan accurate ini agar kita tidak pusing juga, kita bisa meng-close semua tab yang sudah kita buka. Kemudian akan kita buka kembali ketika kita akan makainya. Itu sangat membantu kita untuk memanage secara cepat agar kita bisa menemukan tab yang kita mau. Oke. Kemudian di tanggal 20 Januari ini menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari. Diselesaikan kepada produk berikut ini. Ini adalah produk yang tadi kita save ya teman-teman. Atas produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti Furniture. Jadi yang pertama adalah kita akan menambahkan pelanggan terlebih dahulu. Oke, nama pelanggannya itu adalah PT Inti Furniture. Karena di sini tidak ada informasi mengenai kategori dan lain-lain, maka tidak perlu diisi. Kemudian penjualan kita akan ganti syaratnya menjadi net 30. Oke. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita akan ke persediaan penyelesaian pesanan terlebih dahulu. Penyelesaian pesanan. Oke, kemudian kita akan ubah tanggal dia tanggal 20 Januari. 20 Januari. Oke. Nah, pekerjaan itu kita bisa ambil dari sini. Kemudian di sini kita tulis pesanan. Oke. Nah, tadi di atas disebutkan 10 kuantitasnya. 10 dari gudang depan.
Untuk bagian gudangnya jangan lupa diganti ya teman-teman, agar tidak adanya kesalahan. Oke, kemudian ini kita save dulu. Ini kita ke penjualan, faktur penjualan. Sini di note-nya adalah buat faktur tagihan. Kenapa langsung dibuatkan faktur tagihan? Karena tadi di atas disebutkan perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada toko tersebut. Kemudian kita akan buka di faktur penjualan, PT inti furniture. Kita buat di tanggal 20 2023. Di sini kita akan kursi perusahaan. Oke. Kuantitasnya adalah 10. Ini jangan lupa teman-teman mau dibuat PPN-nya, dan ini gudangnya kita ganti sesuai gudang yang tadi kita pakai, itu gudang depan. Nah, stoknya sudah ada. Ini kita lanjut. Kemudian pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kemudian di bagian sini kita akan ubah tanggalnya menjadi tanggal yang sama dengan faktur saja. Kemudian di sini kita pilih mobil box untuk pengirimannya. Oke, tidak ada info lagi. Berarti ini kita skip ya teman-teman. Jangan lupa untuk cek PPN-nya agar tercentang atau langsung otomatis keluar, karena di sini sudah disebutkan dengan pajak PPN 11%. Kemudian kita save. Karena di sini tidak ada dibilang PT Inti Furniture langsung bayarnya, maka kita akan save aja dulu. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 20 yang selanjutnya adalah perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya sebagai berikut ini, dengan not persediaan lalu pemindahan barang. Jadi ini kita close. Kemudian kita ke persediaan, pemindahan barang. Nah, kita akan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Itu artinya adalah gudang belakang itu mengirim barang ke gudang depan, dan gudang depan akan menerima barang dari gudang belakang. Jadi hal yang pertama kita buat adalah kirim barang dari gudang belakang ke gudang depan. Ini kita ganti menjadi tanggal 20/01/2023. Oke, kan di sini tanggal 20 Januari 2023. Kemudian kita isi ininya. Kursi kerja 5, meja persegi 5. Kursi kerja 5, meja persegi 5. Kita cek kembali kursi kerja 5, meja persegi 5, kursi kerja 5, meja persegi 5. Kemudian kita akan save. Kemudian di bagian terima barang, kita ganti di bagian prosesnya menjadi terima barang. Kita ambil pemindahan barang, kita ke ini, kemudian otomatis akan keluar seperti ini. Untuk tanggalnya jangan lupa diganti, karena dia tidak ada bilang diterima kapan secara mendetail, maka kita akan buat di tanggal yang sama saja. Kemudian dari diterima oleh gudang depan, gudang pengirim adalah gudang belakang. Kemudian kita save. Oke, kita close. Oke, kita lanjut ke paket santai. Jadi di sini adalah persediaan barang jasa dulu, karena kita akan membuat item baru. Jadi di persediaan ini kita akan buat paket santai, karena dia namanya sudah paket, maka kategorinya kita buat umum. Persediaannya kita buat grup,
untuk satuan tentunya kita buat paket. Oke. Kemudian harga paket promo 550.000 per paket. Jadi ini harga dari rincian gue ini kita centang gitu, tidak boleh dicentang agar kita bisa mengisi ini. Kemudian dengan paket dikenakan 11%. Kemudian 1 piece meja bundar, 1 piece kursi santai. Jadi di rincian gue ini kita pilih meja bundar. Kita buat 1 kursi santai. Kita buat 1 juga sesuai dengan informasi yang ada di sini. Kemudian setelah semua selesai, kita akan save. Oke, setelah kita save, kita akan melanjutkan di transaksi tanggal 22 Januari, yaitu penjualan faktur penjualan. Jadi kita close lagi penjualan, faktur penjualan. Kemudian CV berkah abadi, tertarik untuk membeli secara kredit. Jadi di sini kita tulis berkah abadi, CV berkah abadi dengan tanggal 21 Januari. Kemudian sebanyak 20 paket barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi paket santai. Paket 550.000. Ini adalah harga paket promo. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita save dulu. Kemudian di sini kita ubah gudang depan. Oke, jangan salah klik teman-teman, kita harus mengecek ulang apa yang sudah kita input. Oke, karena dia menulis kredit maka ini kita save aja, tapi kita akan mengisi ini dulu. Ini kirimannya karena nggak dibilang, kita akan buat sama aja. Oke, kita lanjut ke tanggal 23. Kemudian saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak 1 kursi bar cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak dengan kode perkiraan 6105. Jadi pertama-tama di buku besar kita ke akun perkiraan terlebih dahulu. Kemudian kita ke barang. Jadi ini nantinya akan diinput sendiri. Kebetulan ini sudah saya input. Jadi di sini ada tipe akunnya beban dengan kode perkiraan seperti ini dengan nama beban barang rusak. Jadi kalau misalnya ini yang di baru, kalian bisa klik ini menjadi beban. Nama perkiraan 6105 seperti yang tadi. Kemudian ini diisi beban barang rusak. Kemudian nanti di save saja. Jadi hasilnya close seperti ini. Oke, kita close. Kemudian kita tambahkan akun beban barang rusak pada pengaturan preference akun perkiraan penyesuaian persediaan. Jadi kita ke pengaturan preferensi. Akun perkiraan persediaan. Kita akan masukkan ke penyesuaian persediaan di bagian sini, beban barang rusak. Oke, kemudian nanti kalian save saja. Kemudian input penyesuaian persediaan ke dalam penyesuaian persediaan
di persediaan, penyesuaian persediaan. Kemudian tanggal kita buat tanggal 23 Februari 2023. Ini tersebar. Karena ini rusak, maka kita akan melakukan pengurangan dari gudang belakang ya. Gudang belakang lanjut. Kemudian di sini untuk akun penyesuaian jangan lupa diganti teman-teman menjadi beban barang rusak. Oke. Sudah selesai. Kita save. Kemudian di tanggal 24 Januari 2023, manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sampai 10%. Maka penjualan penyesuaian harga kita diskon. Ini kita close dulu. Penjualan penyesuaian harga atau diskon. Ini kategori penjualan yang kita isi kursi santai. Enggak. Jadi ini umum. Karena itu kategori penjualan, kemudian kita ganti tanggal menjadi ini mulai berlaku. Di sini dituliskan mulai. Untuk harga baru ini akan efektif per 1 Februari 2023. Ini akan diisi kursi 1 Februari 2023. Ini kursi santai. Kemudian harga barunya adalah naik 10%. Jadi di sini kalau misalnya kita hitung harga dari ini, harga lamanya ada 210 tambah 10%, maka akan keluar hasil 231.000. Kalau kita mau, kita bisa hitung dari kalkulator ini. Jadi 210 ditambah 10%. Ya, 231. Kemudian harga barangnya 231. Oke, kita lanjut saja karena kita buat di harga barunya. Oke, ini kita save. Kemudian kita lanjut di pembelian aset tetap. Di notnya ini adalah pembelian aset tetap. Di faktur pembelian aset, pembayaran pembelian, kemudian kita buat pencatatannya. Jadi yang pertama adalah perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai. Berarti kita langsung membayarnya ketika kita membelinya kepada pemasok umum dengan nomor faktur AT005 dengan nama Changhong, AC Changhong, dan dengan detail yang ini. Kita akan ini kita close dulu. Pembelian, faktur pembelian. Ini pemasoknya adalah pemasok umum. Dengan tanggal 25 Januari 2023. Kemudian karena ini bukan barang atau jasa, maka kita akan buat di sini transaksi tetap dengan harga 8.400.000. Kita lanjut. Kemudian kita isi nama fakturnya dulu. Nama pengiriman kita buat sama.
proses pembayaran. Di sini dibilang kalau misalnya untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri. Berarti ini kita Bank Mandiri, tanggalnya masih sama. Kemudian ini transfer bank karena kita melalui Bank Mandiri ya. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita menuju ke aset tetap. Di aset tetap. Kemudian di sini namanya adalah aset saham. Tanggal beli dan tanggal pakai di tanggal yang sama. Kemudian aset. Kemudian metode penyusutannya garis lurus, benar. Akun asetnya peralatan. Kemudian untuk di sini peralatan juga. Ini akan kemudian di sini juga untuk beban penyusutannya. Ini kita buat kuantitasnya 1, umur asetnya 5. Kuantitasnya 1, umur asetnya 5. Kategori aset. Kita lanjut di kategori aset perawat. Lokasi awal aset itu kantor pusat. Ini di sini kita buat transaksi tetapnya. Kita ada harganya 2.400.000. Kemudian kita save. Oke, kita lanjut ke pembelian aset secara kredit kepada PT Center Furniture. Berarti ini caranya sama seperti yang tadi. Kita buat di faktur pembelian dulu. Kita buat di tanggal 26 Januari. Nah, fakturnya ini memang kita buat di tanggal yang sama aja. Oke, kita buat di harga perolehan per 12 juta per unit karena dia 2 unit. Maka di sini 24 juta. Oke, kemudian kita save. Oke, kita close dulu karena dia pembelian secara kredit, jadi kita tidak akan langsung melakukan pembayaran. Kita kembali pada aset tetap. Ini kita copy. Untuk tanggalnya masih sama seperti tanggal yang tadi, tanggal beli dan tanggal pakainya. Kemudian kita ke sini, metode garis lurus, ya, peralatan 2 unit 5 tahun. Oke. 2 unit, umur aset 5, aset peralatan. Karena aku masih juga peralatan, bebannya juga peralatan. Oke, kemudian di sini juga kategori asetnya peralatan. Lokasi awal aset itu kita buat di kantor pusat aja. Di sini kita buat transaksi tetapnya 4 juta tanpa PPN nya teman-teman. Jadi kita save. Oke. Perusahaan menjual pada tanggal 27, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga 4.250.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Jadi sebelumnya adalah kita akan buat akun rugi labanya dulu.
Jadi kita ke buku besar, ke perkiraan, kita buat sama caranya seperti mengerjakan beban yang tadi, beban barang rusak. Jadi di sini kita akan buka. Nah, oke, di sini dituliskan bahwa tipe akunnya, beban lainnya. Kemudian kode perkiraan 7.300. Ini rugi labanya itu adalah kita buat di sini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal save. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah di save. Oke, kita close. Oke, bisa. Kita hapus saja. Kemudian kita akan lanjut di aset tetap, disposisi aset tetap. Kita ke aset tetap, disposisi aset tetap. Di sini kita akan tulis nama asetnya adalah komputer. Komputer. Kemudian untuk kuantitasnya kita buat 1. Ya, di sini kita akan buat rugi laba yang tadi. Oke. Harganya 50 ke ini ideal untuk kemudian kita akan buat di tanggal 27 Januari. Seperti ini, maka akan kita save. Oke, kita lanjut ke tanggal 28. Jadi di sini pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai kursi kerja karyawan di kantor pusat. Kursi dikeluarkan dari bagian gudang depan. Jadi pertama itu tambahkan akun transaksi aktiva tetap pada menu pengaturan preferensi perkiraan penyesuaian. Jadi kita ke pengaturan preferensi, kemudian kita ke akun perkiraan persediaan. Di sini ada transaksi aktiva tetap. Jadi teman-teman tinggal save setelah teman-teman menambahkan ini. Oke, kita hapus dulu. Jadi kita akan ke persediaan, penyesuaian persediaan. Kita close yang tidak pakai. Persediaan, penyesuaian persediaan. Kemudian untuk tanggalnya kita buat 28 Januari. Sini kita tulisnya kursi kerja 2. Kursi kerja. Nah, ini pengurangan kita buat 2. Stoknya dari gudang depan. Oke, kita save. Di sini kita buat transaksi tetap. Jangan lupa diganti di bagian info lainnya. Oke, setelah selesai akan kita save. Oke, kita lanjut di mencatat aset tetap untuk 2 unit kerja yang diambil dari stok persediaan. Aset tetap ini dinamakan dengan nama kursi kerja kantor pusat dengan masa manfaat 4 tahun, disusupkan dengan garis lurus. Maka kita ke set aset tetap, kita akan melakukan pencatatan. Kita buat kursi kerja. Tanggal belinya kita buat sesuai dengan tanggal 29 ini. Kuantitasnya kita tahu 2. Peralatan, karena kursi merupakan peralatan maka kita akan masukkan ke peralatan. Minta dari seluruh ya teman-teman.
kita bisa tahu 172.000 ini kita bisa cek di penyesuaian persediaan. Kemudian kita bisa klik di kursi kerja yang tadi kita buat. Di sini ada ditulis minus 170. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harganya itu adalah 170. Oke, kemudian sudah semua, kita save lagi. Oke, kita lanjut di tanggal 30 Januari. Pembelian Singapura dolar sebesar 500 menggunakan mandiri. Jadi kita harus transfer ya. Nanti ini kita close, kita ke transfer kas atau bank, transfer bank. Kemudian tanggal 30 01/2023 transfer uang dari kas atau bank mandiri. Ini kita bisa buat bank SPB. Nah, bank mandiri SPB dengan kurs segini. Ini kita buat dia. Oke, jadi di transaksi ini dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000. Kita alokasikan ke akun beban lain-lain. Jadi di sini beban lain. Oke. Dan akan kita isi. Di sini tertulis 5025. Kita langsung saja. Itu harganya 15.000. Oke, kemudian kita lanjut. Ini kita save. Kita lanjut. Kita akan menerima deposit dari hasil biaya pengiriman 15.000 tadi. Jadi kita akan ke Kasata Bank, mandiri DR. Di sini mandiri DR ya, sebesar 150.000. Jadi maaf teman-teman, jadi itu bukan yang biaya pengiriman yang 15.000 tadi ya. Ini beda lagi, ini adalah pencatatan bunga bank. Oke. Jadi ini 31 Januari. Sini kita akan buat pendaftaran lain-lain. Oke, sebesar 150.000. Lanjut. Kemudian tidak ada info lain lagi, kita akan save. Kemudian kita akan lanjut ke pembayaran beban kantor kita. Ini Kasata Bank pembayaran. Kemudian di sini kita akan buat dari Bank Mandiri IDR. Satu. Kita akan membayar beban listrik, air, dan telepon sebanyak 1.750.000. 1.750.000. Kita lanjut. Oke, kemudian karena tidak ada info lain yang kita save. Oke, kita lanjut ke ini, pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan untuk pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Kemudian di sini tanggal 31/01/2023 beban pemasaran.
1.250.000. Lanjut, kasih. Kemudian kita lanjut di hutang biaya di sini. Ini kita membayar melalui Bank Mandiri IDR lagi. Tanggalnya, di sini kita masukkan hutang biaya dengan nominal 12.500.000. Lanjut, ini kita kasih. Oke, terus melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Jadi kita akan buat di buku besar. Yang pertama itu adalah kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, ini kita harus tahu terlebih dahulu untuk nilai PPN kurang bayar atau lebihan itu dari mana. Jadi di sini ada laporan. Laporan. Terus di sini adalah pajak rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Jadi kita ke pajak, pajak PPN lebih atau kurang bayar. Ini kita buat periodenya dari 1 2023 3101 2023 ya. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi bisa kita lihat di sini PPN masukannya adalah 7.154.400. Ini kita bisa catat menggunakan pulpen, kita catat di kertas. Oke. Kemudian untuk total PPN terlebih kurang bayarnya itu di 8.115.455. Oke. Setelah kita selesai catat, kita close. Ini kita close juga. Kita akan ke buku besar, zona umum. Kemudian di sini kita buat di tanggal 31 Januari. Oke, akun perkiraannya adalah PPN masuk. Enggak, kita akan buat PPN keluaran lebih dahulu. Oke, di debit. Jadi setelah kita hitung adalah totalnya ini kita tambah dengan 8815.455. Kita catat ya, 15.969.855. Oke, jadi kita catat di sini 15.969.855. Sebenarnya ini tergantung kalian juga, kalian mau buatnya gimana dan nyamannya gimana. Kalau misalnya menurut saya catat di kertas sih. Tuh. Dan di sini kita buat PPN masukan. Yang kita buat adalah 7.154.400. Kemudian di PPN kurang bayarnya kita masukin angka 815.455. Jadi kalau misalnya itu tinggal terakhir jurnal yang kalian mau catat, itu nanti akan keluar sendiri dan kalian bisa menyesuaikan apakah yang kalian input di debit itu benar atau tidak. Jadi di sini itu udah balance ya, jadi nggak ada keterangan lain, jadi kita langsung save aja. Kita lanjut di tanggal 31 Januari 2023. Jadi pencatatan
atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode 2022. Kita catat di buku besar zona umum lagi. Kemudian berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Itu nanti akan kita cek di laporan, daftar laporan keuangan neraca balance sheet. Oke, jadi ini tuh kita akan buat satu-satu. Yang di sini asuransi, ini kita akan buat beban asuransi dengan 4 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka dan 4 juta di kredit juga. Oke, yang kita sih penting balance ya teman-teman dengan angka yang benar. Kemudian kita akan buat di transaksi yang terakhir ini adalah 31 Januari 2023 melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023. Kemudian kita akan ke perusahaan, proses akhir bulan. Ini bulan yang kita pilih Januari 2023. Ini kita save. Ini nanti akan tersimpan di sini dengan 10.050. Jadi bisa kita cek di sini. Kita segini sudah 10.050. Oke, transaksi sudah selesai. Nah, jadi kita akan lanjut ke melihat laporan neracanya. Ini kita ke daftar laporan. Kita ke neraca induk skontro. Tanggal kita buat 31 2023. Oke, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi jumlah asetnya ini adalah 189907360. Oke. Jadi di bagian liabilitas dan ekuitas juga sama, 1.899.073.605 perak. Oke. Jadi sekian dari presentasi kami menjelaskan mengenai cara penggunaan accurate terhadap kasus atau case di PT Surya Furniture. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf untuk segala kata atau kalimat yang salah, menyinggung secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dari kelompok kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya hal yang sudah kami dan kami semua, saya dan teman-teman saya menjelaskan ini semua dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari kegiatan menjelaskan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.